Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sih itu teks negosiasi. Nah, kami bukan hanya menjelaskan tentang apa itu loh. Kami juga menjelaskan tentang jenis, ciri, struktur, kaidah kebahasaan, unsur, contoh, beserta kesimpulan loh. Maka dari itu, tonton sampai habis ya. Pengertian teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu masalah karena saling berusaha mencapai tujuan berbeda bahkan bertentangan. Tujuan dari hal itu antara lain untuk mengurangi perbedaan kepentingan dari setiap pihak yang terlibat. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi ada dua, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara yang formal. Pada negosiasi jenis ini, untuk mendapatkan kesepakatan yang adil, maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya melalui jalur hukum yang sah. Biasanya negosiasi formal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak ingin mengalami kerugian saat bernegosiasi. Berbanding terbalik dengan negosiasi formal yang harus dilakukan dengan jalur hukum, negosiasi informal dapat diselesaikan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi, negosiasi informal adalah negosiasi yang dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Ciri teks negosiasi yang pertama, berupa dialog tetapi terkadang juga ada yang berbentuk proposal loh. Hal tersebut bergantung pada konteks dan keperluannya. Yang kedua, adanya lawan yang bisa diajak berdialog. Apabila dialog itu sendiri, berarti itu bukan termasuk negosiasi. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi, baik itu secara tertulis maupun lisan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, yaitu munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini terdapat pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersangkutan. Yang kedua, yakni pengajuan. Pengajuan berisi pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Nah, berikutnya dalam struktur teks negosiasi terdapat penawaran nih. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih penawaran itu apa? Saya jelasin aja ya. Penawaran merupakan pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Struktur yang terakhir dari teks negosiasi ini merupakan kesepakatan. Kesepakatan sendiri merupakan keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Contoh struktur teks negosiasi. Bagian orientasi. Wakil karyawan. Selamat sore Pak, wakil perusahaan. Selamat sore, saya Adi Winoto, wakil dari perusahaan. Ini dengan siapa? Wakil karyawan, saya Suparmin, yang dipercaya oleh teman-teman untuk menemui pimpinan. Bagian pengajuan. Wakil perusahaan. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua karyawan di sini melakukan demonstrasi. Kalau begini caranya, perusahaan bisa bangkrut dan karyawan bisa di-PHK. Wakil karyawan, kami hanya ingin memperbaiki nasib. Kami sudah bekerja keras demi perusahaan, tapi kami merasa upah yang kami dapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dengan 2 juta per bulan. Paling tidak, kami menerima upah 3 juta per bulan. Pada tahap penawaran akan terjadi sebuah proses tawar-menawar yang kurang lebih akan terdengar seperti ini. Yang diawali oleh wakil perusahaan yang berbicara, itu tidak mungkin. Perusahaan sudah menanggung beban terlalu berat. Lalu dibalas oleh wakil karyawan, kalau begitu kami akan tetap mogok kerja. Lalu dibalas kembali, jangan begitu, kita harus mencari jalan keluar. Saya akan mengusulkan kenaikan UMP sampai 2,4 juta kepada direksi. Lalu terjadi proses tawar-menawar di sini. Wakil karyawan kembali menanggapi, tidak bisa Pak, ini kota Jakarta, semua harga mahal. Tolong diusahakan sampai 2,8 juta. Untuk contoh percakapan dalam tahap persetujuan akan kurang lebih terdengar seperti ini. Diawali dengan wakil perusahaan, nanti saya akan coba mengusulkan ke direksi 2,6 juta. Wakil karyawan kembali menanggapi, tapi usahakan lebih banyak Pak, kami akan bekerja lebih keras. Wakil perusahaan kembali menanggapi, baiklah akan saya coba.
Tolong kendalikan teman-teman untuk tidak mogok kerja lagi, atau mereka akan kena sanksi. Di kaidah kebahasaan ada 5 bahasa. Yang pertama, persuasif, yang berarti bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Yang kedua, pasangan tuturan, yang berarti berupa dialog, yang berarti dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, interrogatif, kalimat tanya yang berfungsi untuk menanyakan suatu hal. Yang keempat, deklaratif, kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita. Dan yang terakhir, imperatif, yang berarti kalimat yang di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Untuk contoh kalimat teks negosiasi, yang pertama, persuasif. Bagus itu Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua, pasangan tuturan, wakil karyawan. Selamat sore Pak, lalu dibalas oleh wakil perusahaan. Selamat sore, saya Adi Winoto, wakil dari perusahaan. Ini dengan siapa? Yang ketiga, interrogatif. Siapa yang jemput kakak hari ini? Deklaratif. Pak guru memotong rambut siswa laki-laki yang gondrong saat razia di sekolah. Dan yang terakhir, imperatif. Tolong berikan buku ini kepadanya saat ia. Unsur teks negosiasi yang pertama, adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. Lalu terdapat partisipan yang dimana ada pihak yang melakukan. 3. Adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir adanya pengajuan penawaran dan adanya pihak yang menawar. Berikut merupakan contoh percakapan teks negosiasi. Kesimpulannya, teks negosiasi adalah sebuah teks yang berisi tentang interaksi sosial dua pihak yang digunakan sebagai media penyelesaian dalam mengatasi perbedaan kepentingan antar dua pihak itu sendiri. Cukup sekian untuk presentasi kali ini ya. Kami dari kelompok 5 izin untuk undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.